Halo Sobat Sabah, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Balai Sabah. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing mengenai perawatan exhaust fan atau kipas penyedot atau kipas penarik ya. Nah, kenapa sih exhaust fan itu harus kita rawat? Yang pertama sudah pasti agar memperpanjang umur dari exhaust fan itu sendiri, karena yang namanya alat itu kan pasti ada umurnya ya. Semakin lama itu akan semakin berkurang fungsinya. Jadi agar kalau kita rawat itu agar fungsinya itu selalu baik, otomatis nanti kinerjanya pun akan selalu baik. Kalau di kipas closed hose kita biasa sebut itu kapasitas kipasnya itu akan tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, kenapa harus dirawat sih? Agar menghindari terjadinya kerusakan si kipas itu sendiri. Yang ketiga, kalaupun ada kerusakan itu bukan kerusakan yang besar sifatnya. Artinya kerusakan kecil yang akan bisa diperbaiki secara cepat. Yang keempat, otomatis karena bekerjanya optimal, ini berkaitan juga dengan beban listriknya, agar kita tidak boros di pemakaian listriknya. Nah, untuk perawatan kipas ini kita membutuhkan beberapa alat. Tapi sebelum itu, kapan sih perawatan itu dilakukan? Perawatan kipas itu dilakukan setiap kali setelah panen atau satu periode satu kali. Balik lagi ke apa yang diperlukan. Yang pertama adalah otomatis kain untuk membersihkan ya, alat-alat kebersihannya. Yang kedua adalah obeng. Yang ketiga kunci, karena kadang ada baut yang harus dibuka gitu ya. Nah, terus kemudian ada alat tambahan apa saja? Yang pertama adalah tachometer, kedua itu anemometer, ketiga adalah ampermeter. Itu alat-alat yang Sobat Sabah harus siapkan ketika kita mau maintenance kipas kita. Kita lihat kipas ini. Sobat Sabah, ketika kita mau melakukan perawatan kipas, yang pertama harus kita lakukan otomatis adalah kita matikan dulu kelistrikannya ya. MCB-nya kita matikan, kemudian kita infokan ke seluruh yang ada di kandang, jangan sampai ada yang menghidupkan. Karena takutnya kita lagi benerin tiba-tiba exhaustnya nyala, itu akan fatal karena bisa terjadi kecelakaan kerja ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa exhaust ini dalam kondisi mati dari kita mematikan MCB-nya atau panelnya atau dari listrik pusatnya kita matikan. Kemudian kita akan membuka tutup-tutupnya ini. Pengamannya ini kita buka semua. Ini contoh yang tidak menggunakan butterfly ya. Kita tahu kalau kipas itu kan ada dua model shutter ya. Yang pertama adalah model butterfly, yang kedua model seperti nako seperti ini. Nah, ini kita buka dulu. Terus kita bersihkan semua, termasuk baling-balingnya kita bersihkan semua dengan alat kebersihan tadi, dengan pel atau lap ya. Kita lap semuanya. Setelah kita bersihkan, kita juga cek baling-balingnya. Blade-nya itu kita cek, apakah ada perubahan enggak. Kadang kan ada yang patah, ada yang pecah, ada yang melenting ya. Dia melengkung dan lain-lain. Kalau tidak ada perubahan, berarti kondisinya masih bagus. Nah, ketika kondisi blade-nya sudah bagus, oke. Kita tinggal cek grease-nya atau stempetnya. Itu kita ganti kalau memang dia sudah membutuhkan untuk diganti.
ganti dengan stempet yang baru. Itu untuk mempermudah nanti RPM-nya biar lebih maksimal. Berikutnya adalah kita cek fan bell-nya. Fan bell-nya ini sudah kendor belum? Retak-retak atau enggak? Kalau dia ditekan itu lebih dari 2 cm, itu berarti dia kondisinya sudah kendor. Nah, itu mungkin perlu diganti ya. Atau kalau ada puli yang untuk bisa mengencangkan, itu kita setel puli pengencangnya. Kalau dia sudah retak-retak, sebaiknya diganti, gitu ya. Itu fan bell. Kemudian kita cek lagi adalah apanya, setelah semua beres, kita cek dari kecepatan angin yang dihasilkan dengan alat anemometer ya. Dimana kita ngecek? Ini di sini ada puli sentral. Nah, ini yang namanya jari-jari. Dari puli sentral ke samping ini jari-jari. Kita ngecek itu di setengah jari-jarinya. Jadi ini lingkaran, ini puli sentral, setengah jari-jari, setengah jari-jari, setengah jari-jari, itu kita cek. Dari alat ukur tadi, anemometer, kita akan mengetahui kecepatan angin rata-ratanya. Itu bisa untuk menghitung kapasitas kipasnya berapa. Jadi setiap periode kalau memungkinkan itu kita harus tahu kapasitas kipas itu seberapa, ada penurunan atau tidak gitu. Nah, kita sudah mengukur dan membersihkan dan mengecek ini semua. Berikutnya apa? Kita tinggal lari ke panel boxnya. Kita ke panel box. Sayang saya tidak membawa kunci dari panel box ini, tetapi kalau kita buka ini kan nanti di dalam ada sirkuitnya ya. Kita bisa melihat wiring sistemnya kayak apa ya, didetek satu-satu. Nah, ada 8 kipas di sini. Di dalamnya sama ada 8 MCB. Itu kita bisa cek ampernya berapa. Ini bisa dicek semua ampernya berapa. Itu disesuaikan dengan ampernya si kipas. Jangan sampai amper di panel box ini dia terlalu rendah atau terlalu tinggi, tidak sesuai dengan dengan ampernya si kipas itu tadi. Kalau terlalu rendah, itu bisa mengakibatkan kipasnya itu cepat rusak atau dia ngetrip. Terlalu tinggi juga kipas nanti akan cepat rusak juga, motor cepat kebakar gitu ya. Nah, kita pakai ampermeter di sini. Satu lagi yang tadi saya lupa untuk yang kipas. Di kipas ini ada puli, itu kita bisa ukur RPM-nya dengan alat namanya tachometer. Terus RPM-nya ini kita nanti bisa bandingkan dengan RPM-nya si motor dari kipas ini. Kan setiap kipas punya motor dan itu speknya berbeda-beda. Tergantung dari kipas mana yang kita pakai. Inchnya berbeda. Ada yang 50, ada yang 1 pas, 3 pas, ada yang 38, ada yang 36. Itu motornya nanti beda-beda, RPM-nya beda-beda. Nah, itu kita bisa ukur dengan tachometer. Itu untuk melihat apakah RPM motor ini masih sesuai nggak dengan speknya si dinamo kipas tadi. Kalau sudah ada penurunan berarti memang ini akan mempengaruhi kapasitas kipasnya, itu akan turun. Nah, tugas kita maintenance adalah untuk mengurangi tingkat penurunan dari RPM kipas tadi itu, sehingga kapasitasnya akan relatif terjaga dengan baik. Itu sedikit dari saya yang bisa saya share mengenai salah satu bagian dari TPM, Total Productive Maintenance. Total Productive Maintenance itu meliputi banyak hal, salah satunya adalah maintenance exhaust fan. Mudah-mudahan informasi yang saya share ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sabar.